Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Maulana, NIM 0501201187. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Hakim dengan NIM 0501201148. Terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Rinda Siti Inayah dengan NIM 0501201113. Perkenalkan, nama saya Salma Saripah dengan NIM 0501201117. Perkenalkan, nama saya Yeni Mulyani dengan NIM 0501201135. materi yang akan kami paparkan mengenai pengembangan kepribadian siswa. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kepribadian. Nah, kepribadian merupakan suatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Nah, dengan mengetahui kepribadian seorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, selain pengertian di atas, banyak ahli yang telah merumuskan definisi kepribadian. Yang pertama ada menurut Gordon W. Alport. Nah, definisi yang dirumuskan oleh Gordon W. Alport dalam buku Singgih de Garsono yang berjudul Pengantar Psikologi, yaitu kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, menurut Craig and Kurt Villed, Craig and Richard S.C. Definisi menurut Craig and Kurt Villed, Craig dan Richard S.C. dalam buku yang dirumuskan oleh Ujang Zainuddin dan Adang Hambali yang berjudul Dinamika, mendefinisikan bahwa kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu dalam suatu kesatuan yang unik yang menentukan, dan juga dimodifikasi oleh usaha-usaha dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara terus-menerus. Nah, yang ketiga ada menurut Adalab Hawken S.C. Adalab Hawken S.C. dalam buku Ujang Zainuddin dan Adang Hambali yang berjudul Dinamika Kepribadian juga menyatakan bahwa kepribadian adalah pola yang menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seorang baik jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Nah, berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepribadian anak atau kepribadian siswa merupakan sebagai kesan yang menyeluruh tentang diri yang terlihat dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, kesan yang menyeluruh di sini yaitu sebagai keseluruhan sikap dari mental maupun moral seorang anak yang terakumulasi di dalam suatu interaksi dengan sesama dan merupakan hasil reaksi terhadap pengalaman dan di lingkungan masing-masing. Baik, yang selanjutnya itu mengenai teori-teori pengembangan kepribadian siswa. Nah, pertama yaitu teori kepribadian Freud. Nah, Sigmund Freud mengemukakan suatu teori psikoanalisis kepribadian atau psychoanalytic theory of personality, di mana teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau dorongan dari dalam diri manusia seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Menurut Freud juga, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur yang saling berinteraksi, yaitu id, superego, dan ego, yang dimana id ini adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir, yang mendorong munculnya kebutuhan psikologis atau fisiologis seperti rasa lapar, haus, dan hawa nafsu.
atau seks tadi ya. Jadi manusia ini akan berusaha secara alami memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua itu ada superego. Nah, superego ini adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh pada norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat lainnya. Superego ini bisa dianggap sebagai unsur yang berfungsi untuk mengurangi atau menekan nafsu biologis tadi ya, atau id tadi yang ada dalam diri manusia. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, seringkali secara tidak sadar muncul dalam diri manusia tersebut rasa bersalah atau malu. Nah, ID dan superego ini juga dianggap sebagai dorongan yang tidak disadari oleh manusia tersebut. Lalu yang ketiga ada ego. Unsur ketiga dari kepribadian adalah ego ya, yang merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego berfungsi menjadi penengah antara id dan superego yang tadi sudah dibahas. Ego juga berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi oleh id dan apa yang dituntut oleh superego agar sesuai dengan norma sosial. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori kepribadian Neopert atau teori sosial psikologi. Nah, teori ini merupakan kombinasi dari sosial dan psikologi. Teori Neopert menyatakan bahwa hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia. Teori yang ketiga adalah teori ciri atau trait teori. Teori ciri mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau memiliki ciri yang paling menonjol. Nah, trait ini bisa didefinisikan sebagai sifat atau karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu yang lain, yang bersifat permanen dan konsisten. Nah, menurut Luden dan Della Vita 1993, teori ciri didasarkan kepada 3 asumsi, yaitu yang pertama, individu memiliki pribadi yang cenderung relatif stabil. Yang kedua, orang memiliki derajat perbedaan dalam kecenderungan perilaku tersebut. Yang ketiga, jika perbedaan tersebut diidentifikasikan dan diukur, maka perbedaan tersebut bisa menggambarkan kepribadian individu-individu tersebut. Dan teori yang keempat atau yang terakhir yaitu teori konsep diri atau self concept. Nah, menurut teori ini manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Nah, teori konsep diri ini memandang bahwa setiap individu memiliki suatu konsep tentang dirinya yang disadari oleh siapa dirinya, yang didasari oleh siapa dirinya atau dirinya yang sebenarnya atau aktual self ya. Dan suatu konsep tentang memandang dirinya ingin seperti apa. Jadi bisa disebut juga dirinya yang ideal atau ideal self. Teori konsep diri berkaitan erat dengan 2 konsep kunci teori kepribadian psikoanalitik, yaitu ego dan superego tadi ya. Faktor-faktor pengembangan kepribadian. Poin pertama adalah faktor genetik atau pembawaan. Nah, dalam kepribadian atau pengembangan kepribadian ada yang disebutkan dengan faktor genetik, faktor keturunan atau pembawaan. Poin kedua itu yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada 3. Kenapa ada 3? Ya dikarenakan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu luas. Ada faktor yang pertama, faktor lingkungan keluarga, faktor kebudayaan, faktor dari sekolah juga, pendidikan. Ini ikut campur berbaur dalam mengembangkan kepribadian anak. Materi selanjutnya yaitu mengenai fase pengembangan kepribadian. Tahap-tahap perkembangan setiap individu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Namun, tahapan perkembangan kepribadian secara umum bisa dilihat sebagai berikut.
Yang pertama, fase pertama. Pada fase ini, tahap perkembangan kepribadian yang pertama dimulai sejak usia dini, yaitu pada usia 1-2 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai mengenali dirinya sendiri. Pada fase pertama ini, kepribadian orang dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dasar dan capital personality. Yang kedua yaitu fase kedua. Fase kedua merupakan fase yang paling dominan dalam membentuk kepribadian dan bakat pada seseorang. Fase ini ada pada usia 2-3 tahun. Fase ini adalah fase perkembangan potensi yang memang sudah dimiliki oleh anak. Perkembangan karakter yang terjadi sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan tipe pergaulannya, struktur budaya dan nilai pada masyarakat sosialnya. Pada fase ini, anak sudah bisa memahami pandangan orang lain terhadap dirinya. Fase ini berlangsung cukup panjang sampai menjelang dewasa, dan mulai tampak perilaku-perilaku khas yang menandakan karakter unik seseorang. Tipe perilaku yang khas tampak dalam beberapa hal, seperti dorongan, naluri, getaran hati atau emosi, perangai, intelijensi, dan bakat. Untuk yang terakhir yaitu fase ketiga. Nah, fase ketiga ini merupakan proses perkembangan kepribadian seseorang yang mulai luas. Nah, fase ini juga merupakan fase terakhir, di mana fase ini ditandai dengan semakin stabilnya karakter seseorang dengan perilaku khasnya. Pada fase ini, perkembangan kepribadian cenderung menetap secara permanen, yaitu dengan terbentuknya perilaku yang khas dan perwujudan kepribadian yang bersifat abstrak sebelumnya. Fase ketiga ini bisa terbentuk sampai usia dewasa, yaitu sampai usia 25-28 tahun. Nah, setelah kepribadian ketiga itu terbentuk, maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe kepribadian, yaitu yang pertama yaitu kepribadian normatif atau normative man. Nah, tipe kepribadian ini merupakan tipe yang ideal, di mana seseorang dengan tipe kepribadian ini memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam menerapkan nilai sentral yang ada dalam dirinya. Prinsip-prinsip yang diterapkan merupakan hasil dari sosialisasi pada masa sebelumnya. Tipe kepribadian normatif ini bisa didapatkan apabila seseorang mendapatkan perlakuan terhadap dirinya dan perlakuan terhadap orang lain sesuai dengan tata nilai pada suatu kelompok sosial lingkungannya. Sehingga tipe kepribadian normatif mampu bersifat netral dan tidak mendominasi dalam suatu kelompok. Tipe kepribadian yang kedua yaitu kepribadian otoriter atau otoritermen. Nah, tipe ini dibentuk dari proses interaksi dengan lingkungan sosial yang menghasilkan individu yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Nah, tipe ini biasa terjadi pada anak tunggal, di mana anak tunggal itu sudah terbiasa mendapatkan kasih sayang dan semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Dia sudah terbiasa mendapat perlindungan dan dukungan dari orang sekitarnya dari sejak kecil, serta biasa memimpin kelompoknya. Nah, oleh karena itu, kepribadian otoriter pada individu menjadikan tipe orang yang berfokus pada dirinya sendiri dan mengendalikan sekitarnya sesuai keinginannya. Kemudian, untuk tipe yang terakhir yaitu tipe kepribadian perbatasan atau marginal man. Nah, tipe kepribadian ini relatif stabil dan memiliki ciri khas serta prinsip tertentu yang ditunjukkan dengan perilaku tertentu, sehingga seringkali mengalami perubahan. Nah, orang dengan tipe ini juga memiliki lebih dari satu karakter kepribadian. Orang tersebut bisa memiliki tipe kepribadian perbatasan apabila dirinya hidup dalam lingkungan dua budaya. Misalnya, dengan latar belakang orang tua yang berbeda negara dan beda budaya, sehingga harus belajar dua struktur budaya yang berbeda. Nah, anak yang tumbuh dalam dua budaya yang berasal dari orang tuanya akan memiliki kepribadian yang cukup unik, sehingga kepribadian anak tersebut berasal dari kebiasaan yang bercampur antara budaya yang diterapkan dalam lingkungan rumahnya. Nah, dengan demikian, tahap-tahap perkembangan kepribadian manusia dari mulai dini sampai terbentuknya karakter atau kepribadian khas seseorang secara umum itu ada dan dialami oleh semua orang. Namun,
perubahan dan pembentukan karakter khas masing-masing individu itu berbeda. Nah, ciri khas individu hasil dari perkembangan kepribadian ditunjukkan dari perilaku, gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah, emosi, dan lain sebagainya. Yang kemudian dikenal juga dengan 4 karakter manusia, seperti yang pertama, melankolis, yang kedua, flegmatis, yang ketiga, koleris, dan yang keempat adalah sanguinis. Nah, kepribadian tersebut merupakan kepribadian seseorang yang juga bisa berkembang meliputi 2 atau lebih dari karakter tersebut.